Kembali lagi di MMA, mertua menantu, akur dong. Kita kedatangan tamu yang sangat spesial hari ini ya. Ibu Heidi dan Ibu Ingrid, luar biasa sekali. Bisa mungkin langsung memperkenalkan diri sebagai apa, terus profesinya apa? Dari saya atau Iya, dari Ibu Ingrid Boleh, dulu. dari Ingrid. Ya, Ingrid ini dulu. mendunia ini. Iya loh, udah kelihatan nih ya, ini profesinya apa ya? Iya. Saya Ibu Ingrid Hariman, profesi saya sebagai catering dapur mana untuk macam-macam makanan dari snack, dari makanan nasi tumpeng, makanan Indo Belanda. Semuanya. Pokoknya Pokoknya mantap dan enak banget. Tadi kita sebelum Ya. syuting sudah makan banyak ya, Betul, udah nggak betul. tahan, udah nggak Iya, tahan. sudah nggak tahan. Dan ini ada kesaksian besar nanti dalam segala hal. Nah, yang satu lagi ini lebih luar biasa lagi ya. Ini juga sudah mendunia ini dan menembus segala sudut dan segala aspek. Mari Bu. Oke, saya dengan Heidi Awi, saya seorang harpis buat Indonesia dan memiliki sebuah sekolah namanya Harp School dengan tujuan membawa anak-anak ini mengalami cinta musik tentunya, tetapi ada juga about karakter, bagaimana mendisiplinkan diri untuk masa depan mereka. Gitu. Luar biasa, luar biasa. Oke, mulai dari Bu Hedi ya. Bu, apa bedanya harpa dengan musik lain? Dan kenapa Ibu bisa jatuh cinta dengan harpa? Ceritanya bagaimana ini? Ceritanya dari awal sekali, dari saya sangat muda, yaitu kalau ingat umur 3 tahun. Mama saya seorang pianis ya, piano. Ayah saya seorang diplomat, jadi kita banyak sekali keliling dunia. Dan ibu saya selalu mengajarkan main piano. Tapi udah kompetisi, wah ikut macam-macam. Hebat loh. 3 tahun ya. Karena taat sama mama. Iya. Tetapi waktu umur 8 tahun ada satu kerinduan yang kok ini bukan alatku gitu. Oh gitu. Iya, umur Tiba-tiba bisa feel it gitu ya. Feel banget. Udah diutarakan ke mama saya karena mungkin piano ya, kamu harus piano. Dan hari itu memang semua anak diplomat, anak bangsawan tuh piano ya. Piano. Sampai suatu hari menjelang Natal saya melihat di TV seorang harpis bermain lagu-lagu Natal ya. Terus tiba-tiba di hati itu melonjak, this is what I want gitu ya. So I ran to my mom, saya ke mama saya, ke papa saya, aku mau belajar harpa, mau ini alat ini. Aduh, kamu masih kecil karena alatnya dulu gede sekali. Umur berapa? Oh jadi harpa itu gak ada yang kecil? Waktu itu belum, masih udah yang large istilahnya. Iya. Terus mama saya bilang gini aja, kamu belajar piano yang rajin, yang baik ya. Pokoknya saya anak setia, jadi ikutin aja mama ngomong apa ya. Tetapi mulai itu bergejolaknya tuh sangat-sangat, no I just want And one day di umur 11, mama saya mengajak saya ke sebuah konser. Wow. And there was the harpist and I was in awe. I said, this is... And she became my teacher. Jadi harpis ini adalah guru saya yang pertama dan sangat membawa saya tuh langsung terjun bahwa alat musik ini punya kamu, untuk kamu gitulah. This spesial ya. Yeah. So udah I fell in love. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Aduh. Ya, sebelum kita dengar dari Bu Ingrid yang ajaib juga, boleh nggak dengerin dikit ya? Mungkin sepotong lagu tercinta yang kita bisa dengarkan karena ya, begitu kebetulan dengar. saya dimenangkan Tuhan dengan sebuah lagu yang In Moment Like This. Wow. Dulu Itu saya juga pikir lagu. musik itu untuk mana-mana, tetapi saya dapat bahwa if you worship the Lord. Dan lagu ini yang membawa saya semakin dalam bersama Tuhan. Biar nggak jatuh dikit.
biasa. Saya sedang menikmati ya. Karena kebetulan lagu In Moment Like This juga salah satu the best ya yang buat saya ya pribadi setiap kali. Nah, sekarang masuk ke ya Ibu Ingrid ini. Bu, bagaimana itu sampai Risoles nih yang di depan ini ya menjadi tren, dan saya dengar ada kesaksian yang unik menjadi penyelamat ekonomi pada waktu COVID. Nah, ini ceritanya bagaimana? Sebetulnya Dapur Mana ini awalnya saya merintis ini dari tahun 99. Udah lama sekali ya. Dengan nama Ingrid Catering Waktu nama itu. saya. Itu biasa-biasa aja dari kalangan biasa-biasa aja lah gitu. Lalu setelah tahun 2016 ada satu peristiwa besar terjadi di mana makanan saya itu, orang-orang yang makan itu ada yang keracunan saat itu. Kejadiannya Keracunan kenapa gitu. itu? Pokoknya besar sekali masalah itu sampai membuat saya tuh syok gitu loh. Syok karena saya tuh biasanya membuat makanan itu bersih sekali ya semuanya. Dapur kita kalau habis masak tuh kita juga cuci dengan air panas ya. Terus kita sikat gitu. Sampai Tapi seperti itu ya. Tuhan izinkan itu terjadi. Terus lalu kita switch, anak saya tiba-tiba bilang, "Mami, kita ganti aja namanya." Terus akhirnya kita berunding satu keluarga. Saya bilang bahwa namanya kita ganti, anak-anak bilangin Dapur Mana aja, Mami. Amin. Katanya. Jadi dari Tuhan ya. Dari Tuhan, makanan dari surga. Betul, tidak lagi dari manusia ya, tidak kekuatan manusia. Iya, itu tahun 2016. Nah, waktu pandemi tahun 2020 itu saya nggak tahu, tiba-tiba anak saya tuh, salah satu anak saya yang besar itu makeup artis Marlene Hariman gitu. Terus dia bilang waktu itu, "Mami," mungkin dia juga nggak ada kerjaan, "Mami mau nggak," katanya, "Mami bikin makanan risoles." Padahal sebetulnya saya tuh males ya. Risoles itu bikinnya kan mesti satu-satu digulung gitu ya. Yang bisa gulung tuh akhirnya cuma saya sendiri biasanya. Terus katanya si anak saya bilangin, "Mau nggak, Mami?" Katanya, "Tapi kita bikin yang khas frozen. Jangan itu awal-awal COVID tuh, kira-kira Maret gitu dia bilang itu, jangan digoreng, frozen aja kita jual, dan yang penting katanya Mami punya ciri khas adalah sambal mustardnya ini." Wow. Karena orang-orang mungkin banyak yang bikin risoles ragut tapi tidak bikin Sambalnya. ininya. Ini kan dari mami saya udah Dari gitu, Belanda ya. dari Belanda. Lalu udah gitu saya bikin, saya coba. Mula-mula dia buka PO, anak saya buka PO, terus udah begitu waktu itu kira-kira buka PO 300. Besokannya 500. Besokannya 700. Waduh, saya bilangin, "Aduh Marlin, gimana nih Mami?" 750 Dalam Dia sehari bilang, ya. "Mami, kalau mau diterusin nih bisa 1000 gitu." Terus akhirnya saya pikir, "Mami mau itu nggak, mau berkat nggak, mau uang nggak nih? Kita ada kesempatan nggak?" Anak saya kan orangnya begitu kan. "Iya mau sih Len, tapi gimana ya tenaganya?" Akhirnya saya berpikir, tenaga dari mana ini? Lagi keadaan COVID gitu. Saya punya langganan itu tukang blow rambut saya tuh. Terus saya bilang, "Tini, kamu ngapain gitu loh, lagi keadaan seperti ini, COVID ini." Terus dia bilangin, katanya, "Nggak ngapa-ngapain Bu," katanya. Terus suami saya juga lagi dirumahkan, dia bilangin gitu. Terus akhirnya Dari akhirnya tukang saya bilang, blow. "Udah kamu bantuin saya ajarin deh sama itu kakak-kakak kamu, panggil deh." Akhirnya itu satu hari, kita 1 minggu bikin risoles 6.000 pieces ya dari keluarganya itu. Keluarga blow rambut ini ya. Ada blow rambut semua, ada kira-kira 8 orang kita itu. Ya Jadi waduh, pokoknya itu berjalan sampai dari 2020 sampai 2023 ya itu ya. Terus dan saya lihat gitu menjadikan berkat di situ yang luar biasa untuk orang-orang juga yang nggak ada kerjaan. Mereka sampai tadi pagi si itu tukang blow saya sampai bilang, "Ibu tuh jadi berkat buat kita." Amin. Kita waktu itu nggak ada uang sama sekali, tapi dengan ini kita jadi dapat berkat, Bu. Udah gitu saya juga dari situ saya juga
belajar juga membagi juga waktu itu. Jadi dari setiap tukang gojek yang datang, saya selalu sampai hari ini saya memberikan tip 10.000. Itu sama si tukang gojek. Berbagi saya belajar. Amin. Kita lihat saat itu COVID dan sepertinya keadaan sangat berat. Iya. Dari soal pekerjaan, ekonomi, keluarga, semua sangat berat. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Justru di saat berat ada jalan. Dan jalannya sepertinya simpel banget ya, risoles. Bayangkan bagaimana risoles bisa memberi makan, bahkan menghidupi puluhan orang. Ya, Tuhan selalu punya cara yang ajaib dan luar biasa. Nanti boleh dirasakan. Ya, ini spesial sekali ya. Risoles dari mana? Apa itu catering? Nah, sekarang kembali ke Ibu Hedi ya. Bu, saya dengar ada banyak sekali kesaksian dan perjalanan Ibu. Ya, menembus tempat-tempat yang bahkan tidak pernah kita sangka ya. Nah, boleh nggak saya dengar kesaksian yang mungkin paling berkesan melalui ini menembus banyak orang dan banyak tempat yang ajaib. Baiklah, betul Bu Iin, banyak sekali kesaksian kalau mau diceritakan satu persatu panjang sekali. Tapi kebesaran Tuhan tuh in every moments ya. Ada satu yang sangat berkesan adalah saya pergi pelayanan di Flores, di pedalaman Flores, dan saya belum pernah pedalaman Flores di mana it's not Jakarta ya, airnya susah, semuanya susah, tapi saya membawa misi harpa. Segini besar. Enggak, ada yang lebih kecil, ada yang seperti kecil. lebih kecil karena di pesawat nggak bisa. Pesawat. Terus tiba-tiba yang ketakutan, rasa bau, rasa minder itu hilang. God told me, bring my praise and song to people. Jadi saya mulai main, kan nggak tahu ya situasi. Iya, situasi, dan ini di pedalaman di mana there was a lot of dogs yang barking gitu. Saya mulai main. Dan tentunya mulai main lagu ini, In Moment Like This, karena saya percaya melalui musik tidak perlu kata-kata, tetapi seperti Tuhan akan memakai semua alunan harpa ini untuk menyentuh hati anak-anak dan dewasa, dan di situ terjadi pemulihan terhadap saya juga tentu. So I could accept bahwa I need to go melayani di tempat-tempat yang masih terpencil, and I loved it. Orang bilang, wah kamu aneh, but I said I love it. Tentu dengan bawa harpa, misi harpa ya, dan dari situ saya belajar Mazmur, belajar bagaimana Raja Daud itu benar-benar setia kepada Tuhan, walaupun jatuh ya, saya juga jatuh banyak ups and down, tapi tetap setia pada Tuhan. Dan harpa ini buat saya menjadi sebuah tempat di mana saya mengadu segala sesuatu kepada Tuhan di saat aku lagi susah atau lagi senang pun saya bermain harpa. Luar biasa. Harpa memang musik yang menurut orang unik sekali ya. Iya, nanti kita akan dengar lagi nih bagaimana harpa bisa melatih karakter, melatih segala sesuatu ya. Tapi sekarang kita ke Ibu Ingrid dulu ya, Ibu Ingrid. Bu, ada masa-masa ekonomi Ibu kan pernah sampai turun pada waktu peristiwa apa itu terjadi kasus keracunan itu ya. Dan kemudian Ibu juga berapa kali mengalami keluarga, suami, penipuan dan sebagainya ya. Bagaimana menghadapi situasi yang berat? Bagaimana tetap kuat, tetap bangkit sampai hari ini? Saya percaya bahwa saya tuh kalau melakukan apapun juga kita ada komunitas kecil saya. Di situ saya belajar gitu untuk kita melakukannya tuh apa-apa melayaninya untuk Tuhan. Saya belajar untuk Tuhan. Dan saya selalu melihat sekarang ini belajar untuk di dalam saya setiap percobaan yang saya alami atau apapun juga, saya merasa bahwa ini Tuhan lagi mengajar saya untuk lebih sabar lagi. Merubah karakter saya lagi untuk menjadi lebih sabar. Kenapa Tuhan izinkan? Pasti ada satu maksud tertentu, saya bilang ini, untuk merubah karakter saya
sehingga makin lama makin menjadi lebih sempurna, menjadi berkat juga ya. Amin. Gitu loh. Jadi apapun itu dihadapi dengan mengucap syukur ya. Mengucap syukur walaupun kadang-kadang juga Kesel juga ya. Aduh. Iya. ada masanya. Ya, tapi pada waktu titik itu ya, hari itu kan benar-benar kasus besar ya. Iya. Nggak salah, tapi tiba-tiba tidak tahu apa yang terjadi sampai keracunan, kemudian sampai dipersoalkan gitu ya. Kan pasti takut dan gemetar dan terus ibu nggak trauma nih balik lagi ke makanan dan kemudian menghadapi itu semua gimana itu supaya bisa jadi berkat buat yang lain ya. Bagaimana menghadapi dan Waktu keluar. saya menghadapi itu terus terang saya shock ya, kaget sekali gitu ya. Satu hal yang saya kayaknya udah nggak mau lagi waktu itu, patah semangat dan nggak mau lagi. Iya pasti. Untuk kembali bisnis. Trauma terus ya. udah beli trauma, ketemu orang pun juga kita malu gitu loh. Terus yang menjudge juga banyak sekali. Betul. Dari orang-orang teman-teman yang terdekat atau apapun juga, semua kayaknya ngelihat saya juga kayaknya dengan gimana gitu. Ada beberapa juga saya pernah bawa makanan juga kayaknya takut gitu. Dari ekspresinya saya melihat kayaknya takut nih gitu, takut keracunan. Tapi saya belajar waktu saya begitu saat-saat saya jatuh sekali gitu, terus tuh anak saya cuma tanya, "Mami kenapa?" Terus saya ceritakan begini. Terus saya bisa berkata, tiba-tiba saya bilang begini, "Tuhan izinkan ini untuk memperlihatkan bahwa Dia akan mengangkat kita semua lebih tinggi lagi." Wah. Marlene, kamu akan menjadi orang yang terkenal. Bisa saya ucapkan gitu. Marcella juga dan mantu saya waktu itu masih satu, Ricky juga akan naik jabatan. Saya bilang, saya bisa ucapkan gitu walaupun hancur ya hati saya, nggak tahu itu terlepasnya gitu. Lalu setelah itu 3 bulan memang saya lihat tiba-tiba anak saya masuk ke nominasi award di TV, salah satu stasiun TV gitu, dan sekarang dia juga menjadi salah satu makeup artist yang terkenal, salah satu makeup artist yang terkenal. Tapi saya melihat luar biasa dan Tuhan kembalikan semuanya itu gitu loh. Semua yang kita ingin, saya juga terkagum-kagum dengan peristiwa pandemi, orang-orang lagi susah tapi ini saya diburu ya sampai begitunya gitu. Sampai perlu ngajak orang blow ya untuk Iya, membantu iya. membuat risol. Sampai yang pembelinya juga pejabat-pejabat tinggi. Saya sampai saya selalu yang itu bagian ngelis makanan gitu, misalnya nama siapa, isinya berapa. Itu tuh sampai pejabat yang paling tinggi pun saya tulis, sampai Presiden Jokowi. Saya sampai gini, sampai begitu. Gemetar ya istilahnya, bagaimana Tuhan angkat ya. Sampai menteri-menteri, sampai semuanya gitu loh. Benar-benar Sampai seperti bilang, diperkatakan sampai bilangin, aduh bener nih Tuhan sampai begininya gitu. bahwa Tuhan Thank you. sepertinya Tuhan biarkan di bawah. Iya. Supaya kita tidak mengandalkan kekuatan manusia. Iya, benar. Supaya bukan nama Ingrid lagi catering, tapi mana. Supaya tahu dari surga. Amin. Dan kalau dulu cuma menengah ke bawah, sekarang malah sampai Bapak Presiden. Luar biasa sekali. Tuhan kita tidak pernah gagal. Tuhan kita selalu punya keajaiban buat setiap kita. Tapi kita jangan kemana-mana karena masih ada kelanjutannya setelah ini. Masih banyak kisah, masih banyak keajaiban yang kita akan dapat dengarkan. Tetap stay tune setelah pariwara berikut ini. Inilah MMA, mertua menantu, aku dong.
Kembali lagi di MMA, mertua menantu, akur dong. Tadi kita dengar kisah yang sangat luar biasa ya, betapa dari bawah Tuhan angkat naik sangat tinggi. Betapa ternyata harpa bisa dibawa sampai ke daerah-daerah yang paling dalam. Dan ternyata itu menjadi berkat buat banyak orang. Hari ini kita mau tanya nih, katanya kan kalau orang belajar harpa itu karakter sangat dirubah. Dan kemudian bisa terjadi pembentukan karakter yang sangat baik. Sebenarnya dari sudut apa, Bu? Bedanya apa dengan istilahnya musik lain ya? Dengan gitar, dengan drum, itu apa yang paling menonjol? Karena saya menekuni harpa, saya tentu pelajari kenapa harpa ini ada something special. Saya mendapatkan it is something divine. Jadi ada sebuah pesan ilahi yang dari Tuhan untuk siapapun. Jadi not about religion ya, it's about a relation with Jesus, with God. Nah, itu terlihat sekali dari anak males, anak pikir gampang, ini. Tetapi ternyata ininya ada nih, they have to practice every day. Jadi setiap hari di rumah pun harus tekun, karena saat datang les, gurunya langsung tahu, kamu nggak latihan ya, mau ngomong apa juga nggak latihan, karena jari ini itu seperti setiap hari harus dilatih di harp ya. Saya pun masih setiap hari masih latihan supaya seperti setiap hari kita harus memuji Tuhan ya. Betul. Nah, karakter ini memang banyak yang nangis karena wah susah, ini sakit, karena pasti ada sakit, jadi ada cedera-cedera kecil. Mau konser itu, wah lebih lagi digembleng. Saat digembleng itu banyak yang nangis, banyak yang mau give up. Tapi puji Tuhan ya, setelah mereka melampaui tahap itu, mereka benar-benar thank you, aku bisa sampai saat ini. Dan saya percaya Tuhan memberi sesuatu yang beda di saya saat saya mengajar. Tentu saya dari pagi doa dulu supaya menghadapi setiap anak-anak dari pre-teens, teens paling susah. Tapi Tuhan memberi bahasa yang memang untuk mereka. Jadi nggak selalu saya akan menjadi guru yang mendikte, enggak. I want to know your life. Kamu nih gimana di sekolah? Terus udah jadi curhat. Dan dari situ saya giring kembali bahwa you have God. Wow. Jadi ini alat untuk benar-benar ya bertemu dengan Tuhan. Alat untuk berhubungan dengan Tuhan. Nah, apakah harpa ini sama dengan yang di Alkitab yang dipakai oleh Daud atau agak berbeda dengan kecapi? Kalau ini udah agak modern. Ya pasti, tapi ada modifikasi ya. Tapi apakah sama dasarnya? Dasarnya sama, adalah petikan senar itu menunjukkan hati kamu. Jadi waktu Daud memetik, kalau dia nggak punya hati bagi Tuhan, itu petikannya pasti berbeda. Betul. Harpa benar-benar melatih kita untuk have a good heart for God. Betul. Dan lagi juga kalau dalam bahasa aslinya harpa dari kecapi itu kan kinor ya. Kinor. Dan kinor itu kan artinya ditarik. Dalam hidup ini kita butuh ditarik seringkali ya. Sangat. Ditarik oleh keadaan, ditarik oleh Tuhan, ditarik oleh segala sesuatu yang kadang-kadang gak enak dan menyakiti. Tapi yang ajaib dari kinor itu kan artinya ketika ditarik ada yang merdu, yang naik di hadapan Tuhan. Dan biar hidup kita juga selalu begitu ya. Betul. Walaupun ditarik selalu ada yang merdu di hadapan Tuhan. Luar biasa, luar biasa. Dan menurut saya memang ada yang berbeda ya. Kalau musik harpa dipetik itu seperti ada air yang ngalir di hati setiap orang. Saya berharap terus pelayanan ini akan menjadi pelayanan yang besar dan ajaib. Bu, saya dengar sekarang dari Bu Ingrid ya, ada beberapa kesaksian yang ketika makan dan menikmati, mereka merasakan diberkati dan merasakan yang berbeda. Dari mana ini? Ada kesaksian-kesaksian risol ketemu Tuhan ya. Ini risol Tuhan. Lagi harpa Tuhan, ini risol Tuhan. Ya, mereka merasakan satu perbedaan mungkin dari risoles yang
orang-orang banyak ya mungkin risoles ragut gitu ya yang dibikin, tapi mereka merasakan ini kok ada perbedaan gitu katanya. Ada sesuatu taste yang lain daripada yang biasanya gitu. Dan saya rasakan itu memang mungkin bukan mungkin ya, Pasti Tuhan sudah pasti Tuhan yang membuat itu. Dan lagi kan bukan cuma risolesnya ya. Iya. Tiba-tiba kan maaf kata semuanya terbuka. Iya. Ya, mulai dari tumpengan Iya. sampai makaroni ya, sampai segala macam lah, sampai ketupat lebaran Iya. ya. Iya. Jadi semua orang berkata ada yang berbeda gitu ya. Iya. Nah, ini saya rasa apa rahasianya? Apakah ibu setiap pagi berdoa, Oh, didoain menyembah, semua doanya ya. atau didoain atau diucapin semuanya kayak tadi anaknya pasti berhasil, pasti terkenal dan kemudian itu terjadi, apa nih rahasianya? Saya selalu berdoa untuk makanan-makanan saya, biarin orang-orang yang makan ini merasakan sesuatu yang berbeda daripada yang lain. Mereka menikmati benar-benar bahwa ini makanan ini memang taste-nya juga berbeda. Mungkin orang sama ya, buat makaroni, buat lasanya banyak gitu ya, tapi mereka merasakan ada perbedaan gitu. Saya juga bingung kadang-kadang kayak kemarin, kok ada yang mau beli sayur lodehnya aja. Saya pikir sayur lodehnya buat ketupat kan biasa ya gitu. Ya, tapi ini Mereka spesial. sampai beli sampai berpuluh-puluh porsi untuk sayur lodehnya aja. Sayur lodeh aja Sayur loh. lodehnya aja, atau enggak ayam opornya aja. Padahal ya sama aja, tapi saya selalu waktu membuat tuh dengan benar-benar dari hati ya saya buatnya gitu. Ibu masih masak sendiri? Kalau yang pertama saya selalu masak sendiri, selalu kasih tahu ke mereka untuk begini-begini. Setelah itu untuk bumbu-bumbunya semua saya timbang ya, saya yang melakukan itu. Melakukan sampai sekarang. Dan kalau testing juga tetap masih Tetap. saya yang testing. Oh, jadi semua harus di testing. Iya, iya. Sebelum dikirim selalu saya testing dulu dengan mulut saya sendiri. Gitu. Wow. Apakah Jadi ini ini- pas apa tidak? Jadi ini semua makanan adalah makanan dari hati ya. Iya. Makanan dari cinta, makanan dari Tuhan. Iya. Dan itu bisa memberkati begitu banyak orang. Walaupun kelihatannya dari makanan saja. Iya. Luar biasa, luar biasa. Saya tanya lagi nih sama Bu Hedi, ada nggak kesaksian yang sampai hari ini menjadi begitu berkesan? Ketika main harpa, orang diberkati atau orang ketemu Tuhan, atau kesaksian yang Atau paling dari murid ya, dari murid yang udah punya sekolah. Sebuah kesaksian yang menurut saya waktu itu kok biasa-biasa aja ya, tetapi setelah saya menyembah untuk Tuhan, I always say, God, this is for you. Saya udah nggak terlalu mikirin orang-orang di sekitar. Terus tiba-tiba ada seorang ibu datang bahwa dia menerima panah. Dia bilang seperti hatiku tuh ditembus panah Tuhan, kayak dirobek sama Tuhan. Dia merasa kayak ada benar panah yang masuk ke hatinya, and she got healed. She got pemulihan. Dia bilang saya mendapatkan pemulihan, saya kembali kepada Tuhan. wow, dia encounter sama Tuhan Encounter. sekali Dan lagi. buat saya itu sebuah kesaksian, karena saat kejadian itu saya lagi jatuh-jatuhnya, all my business was taken by someone. Yang saya udah rintis 30 tahun dengan memperkenalkan harpa, memperkenalkan alat Ini harpa. perlu cerita ini. Bisa cerita dikit nggak apa-apa lah Iya, ya. iya. Jadi waktu itu lagi jatuh-jatuhnya, tapi saya mau menyembah Tuhan tetap. Bagaimana menghadapi ya, pasti kan sakit ya. Oh, Manusia pasti sakit, kecewa. Mungkin juga Terluka. ada pertanyaan, why God, gitu ya. Why, gitu ya. Bukankah semua ini dari Tuhan dan buat Tuhan, dan kenapa ini terjadi? Nah, bagaimana kita mengalami itu dan melewati, dan ibu bisa menang dan tidak marah dengan Tuhan? Saya teringat bahwa tentu saya nangis ya. Kalau saya nggak nangis, saya nggak ada pemberontakan dari hati saya, with me nggak ada rasa. Tapi saya merasa udah bikin semua ini kok Tuhan begini. Tetapi saya lebih marah kepada orang ini. Tiba-tiba ya biasa doa minta pemulihan, karena saya juga pelayanan terus dan preaching, sharing. I cannot preach something that if my heart is hurt kan.
Akhirnya Tuhan bilang forgive, forgive and forgive. Cuman itu aja, ampuni. Akhirnya saya mengampuni. Detik saya mengampuni, beberapa minggu kemudian saya mendapatkan offer baru untuk sebuah merek harpa yang sangat-sangat bagus sekarang. Jadi Tuhan angkat saya seperti Bu Ingrid, kita dijatuhin dulu, tapi respons hatinya itu sih saya belajar dan saya terapkan ke setiap anak-anak saya sendiri. Your response is very important. Betul. Dan sekarang saya tetap berteman. Dengan orang itu. Iya. Wow. Teman malah mendidik beberapa anaknya. Mendidik beberapa anaknya. Padahal orang itu tetap mengambil semuanya. Tetap melukai walaupun dia mengatakan tidak sadar. Wow. Karena banyak orang berkata, oke, I'm forgive, dan kita berkata, oke, saya sudah terima semua keadaan, tapi ya udah jangan deket-deket ya, jangan berteman lagi ya, dan jangan kalau bisa jangan kelihatan mukanya lagi di depanin kita, supaya hilangkan. Iya ya, supaya tidak menyakiti. begitu ya? Iya, bagaimana ini ajaib sekali. Tapi Tuhan tetap memuji saya terus. Ini menjadi teladan yang luar biasa, yang luar biasa. Terima kasih. Berarti setiap kali luka, setiap kali letih, bahkan setiap kali harpa menjadi cerita dan menjadi sebuah alunan cinta, sebuah alunan dupa mazmur yang naik di hadapan Tuhan. Keren banget. Pantas menjadi begitu berbeda. Nah, sekali kembali kepada Ibu Ingrid. Bu, saya juga dengar berkali-kali suami ibu juga ditipu orang, ya, dan nggak sekali, dan jumlahnya sangat-sangat besar. Sebagai seorang istri yang dalam tanda kutip akhirnya bekerja bahkan menutup kesalahan suami, ya, bagaimana ibu menghadapinya? Apakah ibu sakit, marah, gimana nih? Pada saat kejadian pasti kita marah ya. Sebagai seorang istri berkali-kali, Kalau bukan sekali hanya lumayan sekali ya. Iya. Udah sampai 2-3 kali. Iya. Dia mengulangi satu, sebetulnya dia kepengen menyenangkan keluarga tetapi salah langkah gitu loh. Jadi sempet saya berpikir gimana ya, sampai marah punya suami seperti itu, tapi kembali saya merenungkan lagi, sampai pada titik saya tahu bahwa memang itu mungkin berkat itu bukan untuk saya. Tuhan memang izinkan untuk diambil, untuk saya lebih melekat lagi kepada Tuhan. Saya belajar juga untuk tetap mengasihi suami saya dengan segala kekurangannya. Saya tetap mengasihi dia, walaupun kadang-kadang, nggak gampang ya, nggak mudah. Tapi saya selalu bahwa pegang firman Tuhan bahwa kita harus belajar tunduk pada suami. Itu yang saya sedang terus lakukan dari hari ke hari gitu. Kadang-kadang ada rasa, tapi saya belajar. Tetap saya bilang, dan saya selalu pikir Tuhan izinkan karena memang berkat ini bukan untuk saya. Tuhan izinkan, Tuhan ambil dulu, tapi pasti saya yakin Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda. Wow, Dan suami saya juga akan melihat bahwa Tuhan yang itu luar biasa di dalam perubahan diri saya juga. Karena dulu saya kalau sama suami dominan sekali ya gitu ya, sangat dominan gitu. Jadi saya sekarang belajar, dan dia juga, saya lihat juga banyak perubahan, melihat bahwa banyak penyesalan. Saya juga nggak mau terlalu dia mengintimidasi dia, jadi saya juga tetap kasih semangat dia juga untuk terus kita bersama-sama lagi untuk menjalani bisnis lagi gitu loh. Wow. Kadang-kadang dalam hidup ini kesalahan pasti, dan mungkin nggak sekali, tapi berkali-kali kita buat. Tetapi pada saat kita saling mengampuni, pada saat kita belajar juga untuk melepaskan apapun yang pernah kita dapatkan di tangan kita, tapi kemudian Tuhan ambil lagi, dan kita bisa berkata, Tuhan terima kasih karena Engkau yang memberi, tapi Engkau juga yang mengambil. Itulah
tanda iman. Itulah tanda perjalanan bersama Tuhan. Ini adalah dua ya pribadi teladan dan sebuah cerita daripada keajaiban Tuhan. Dia Tuhan yang tidak ingin kita menderita, tapi dia Tuhan yang harus mendidik kita. Pada saat dia harus mendidik kita, mungkin gak enak, tapi bukan untuk menghancurkan, untuk menaikkan setiap kita. Ternyata respon itu sangatlah penting. Kita bisa ada di tempat yang paling bawah atau bahkan kita di tempat yang paling tinggi. Tapi respon itu menentukan akhirnya. Sekali lagi, jangan pernah berhenti mengucap syukur. Jangan pernah berhenti waktu kamu di lembah. Jangan pernah berhenti waktu kamu di gunung. Mungkin ada gunung lain yang lebih tinggi dari yang sekarang. Sekali lagi, inilah MMA, Mertua Menantu. Aku dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara dan juga stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.